Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus. Kalau kita amati dan kita cermati dunia atau hidup dalam dunia ini, banyak orang sangat mendapatkan posisi utama di dalam hidup mereka. Maka tidak aneh kalau ada orang-orang tertentu yang tergila-gila terhadap kedudukan, sehingga ia berusaha dengan segala cara, bahkan dengan cara kasar pun akan dilakoni asal dia menduduki posisi itu. Tanpa disadari, seringkali hal ini dianggap sebagai suatu kesempatan untuk memegahkan diri sendiri. Dengan posisi itu, seseorang dapat memerintah atau juga mengatur orang lain. Itulah yang sering terjadi di dalam angan-angan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus berjalan bersama para muridnya melintasi daerah Galilea. Dan di situ tadi dikisahkan bahwa supaya tidak diketahui orang. Karena apa? Karena Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Ia mengajar, mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa penderitaannya. Yesus menyampaikan kepada mereka tentang masa depannya atau nasib Yesus nantinya. Ketika membicarakan penderitaannya, para murid tidak mengerti. Namun sekaligus juga mereka tidak mau bertanya dan tidak berani bertanya atau segan bertanya. Banyak orang sahabat mungkin menghindari penderitaan, termasuk kita semuanya. Siapa sih yang mau menderita? Sehingga kalau diajak berbicara tentang penderitaan, banyak yang diam. Demikian juga para murid. Ketika Yesus menyampaikan tentang penderitaannya, semua murid diam. Hari ini kita bertemu dengan ketidakmengertian para murid ketika Yesus mulai berbicara tentang jalan penderitaan, bahkan juga jalan kematian yang harus ditempuhnya. Sikap para murid itu menunjukkan ketidakpekaan, keegoisan, ketidakpedulian apa yang akan terjadi terhadap pribadi Yesus. Buktinya adalah mereka malah bertengkar dalam perjalanan tadi tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi pada saat Yesus bergulat dengan batinnya, bergulat tentang masa depannya, para murid justru bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sikap ketidakpedulian, sikap keegoisan ini pun bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kalau kita memperhatikan, kita bisa membayangkan ketika suatu negara masih berjibaku dengan COVID-19, tapi toh ada orang-orang tertentu yang ribut dan berebut mencari posisi-posisi. Orang-orang tertentu bertengkar bagaimana mau mencari kursi kekuasaan. Ini sungguh menyedihkan. Ketidakpedulian, ketidakpekaan, tapi sikap-sikap egois muncul di sana. Maka benar kata orang bijak, kalau kita bisa menyimpulkan secara garis besar bacaan pertama dan dari bijaksanaan dan juga dari Yakobus tadi, kelompok yang anggotanya orang-orang sombong akan banyak bertengkar, tetapi sedikit menghasilkan. Kelompok yang anggotanya orang-orang rendah hati akan lebih gembira, rukun, dan banyak menghasilkan. Itu kalau kita simpulkan bacaan pertama dan juga bacaan kedua. Bacaan pertama pertengkaran, bacaan kedua Yakobus pun pertengkaran, bahkan nafsu pribadi.
Nah, orang-orang seperti itulah yang akan selalu bertengkar terus-menerus karena mencari posisi-posisi dan mencari kepuasan batin sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika tiba di Kapernaum, Yesus secara pribadi menanyakan apa yang sedang mereka perdebatkan di perjalanan tadi. Jadi setelah sampai di rumah, jadi didikan yang bagus itu, kalau Bapak Ibu sekalian misalnya menjemput anaknya di sekolah, ada kesalahan, jangan dimarahi di dalam perjalanan, sampai di rumah. Ini bagus sekali, setelah saya di rumah, dikasih makan enak-enak, baru ditanya. Ya, kalau di jalan udah lapar dan sebagainya akan marah-marah. Ini ya teknik Yesus mendidik. Bagus sekali caranya mendidiknya. Sampai di rumah, mungkin sudah kasih makanan ya, langsung baru ditanya. Apa yang terjadi? Mereka diam. Mungkin mereka malu. Yesus berbicara penderitaan, mereka berbicara tentang kebesaran pribadi. Perilaku ini memperlihatkan ciri seseorang melakukan kesalahan tetapi enggan mengakuinya. Cukup diam, mereka lakukan itu. Sikap diam juga menunjukkan kekerasan hati mereka. Karena Yesus menuntut kejujuran dari mereka itu sendiri. Sebenarnya Yesus tidak perlu bertanya, karena dia tahu sendiri. Yesus tahu apa yang mereka perdebatkan di perjalanan tentang jabatan, tentang kedudukan, siapa yang menjadi terbesar, siapa yang menjadi nomor satu di antara mereka. Mungkin pada saat itu saya membayangkan Yesus tersenyum dalam hati dan berkata, kalian itu aneh. Aku masih hidup, belum waktunya kok kalian sudah ribut. Siapa yang terbesar? Siapa yang jadi nomor satu? Aneh. Pemilu masih jauh tapi orang sudah ribut siapa yang nomor satu di Indonesia. Sama sebenarnya. Sama yang dialami oleh orang-orang pada zaman modern, zaman milenial ini dengan orang-orang pada waktu zaman Yesus. Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Mereka sudah bertengkar. Siapa yang nomor satu? Kok tidak prihatin Yesus bicara tentang penderitaan itu sendiri? Setelah itu Yesus menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri dan melayani semua orang. Karena Yesus tahu pergulatan mereka, batin mereka, maka Yesus langsung memaparkan. Pelayanan seperti apa yang Yesus harapkan bagi para murid. Pelayanan yang rendah hati. Maka kita bisa baca dalam Matius 23, 11-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini justru yang diajarkan Yesus kepada para murid. Kalau kamu mau menjadi terbesar, jadilah pelayan. Pelayan bukan hanya sekedar pelayan, tapi pelayan yang rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus sedang mempersiapkan diri menghadapi penderitaan hingga kematian yang sangat mengerikan. Seharusnya orang-orang di sekitarnya, yaitu murid-murid, menguatkannya, setidak-tidaknya mengerti situasi batin Yesus. Tetapi orang-orang di sekitar Yesus justru sibuk mencari kebesaran pribadi. Membayang-bayangkan, wah nanti kalau Yesus itu nggak ada, siapa itu? Orang percaya seharusnya meneladani kepemimpinan Yesus itu sendiri. Kebesaran bagi Yesus adalah seseorang yang ditemukan di dalam pelayanan. Berkat terbesar dalam hidup kita datang dari tempat-tempat di mana kita memilih untuk melayani. Pelayanan yang rendah hati adalah jalan kepada kebesaran
yang murni dan benar. Yesus mengajarkan hal yang sungguh-sungguh terbalik dengan ajaran dunia pada umumnya. Bapak Ibu dan sekasih, jika kita mau menjadi pelayan yang hebat, maka kita harus menghadapi keangkuhan kita, kesombongan kita sendiri. Langkah pertama dalam kerendahan hati bukanlah berpikir itu rendah, kita itu rendah karena melayani, tetapi kita berpikir bahwa orang lain itu jauh lebih penting, jauh lebih tinggi daripada saya. Dikala kita melihat orang lain itu lebih penting, lebih membutuhkan pertolongan, maka barulah kita akan tergerak. Tetapi kalau kita menganggap orang lain lebih rendah, maka akan mencari diri kita sendiri. Yesus telah memberi teladan kepada para murid bagaimana melayani dengan rendah hati. Dia membasuh kaki para murid. Kita pun akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kaki yang kotor, baik fisik atau rohani atau emosional. Itulah yang akan kita hadapi. Tuhan akan meminta kita untuk mengambil selai kain dan melayani mereka. Orang-orang seperti itu kita jumpai di mana-mana. Seorang pemimpin harus merendahkan diri dan melayani siapa saja, bahkan anak kecil yang kelihatan tidak berdaya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam persekutuan gereja kita. Inilah pesan yang sangat kuat dari kita pada hari ini, bagaimana melayani dengan rendah hati yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Semoga kita bukan hanya silo pada kekuasaan, kedudukan, tapi kita kembali bertanya, apakah saya mampu melayani sesama manusia dengan rendah hati? Apakah saya mampu meladani Yesus, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani?